sesi berikutnya, sesi kelima. Setelah Anda memperoleh perhitungan ya per item, mulai dari tingkat pertumbuhan ya, tingkat pertumbuhan pendapatan, terus kemudian ada juga tingkat persentase beban pokok penjualan, terus kemudian ada lagi persentase beban penjualan umum dan administrasi. Ini. Nah, setelah ini semua ketemu, ya, persentase ini ketemu, termasuk di slide yang ini ketemu juga. Nah, sekarang tugas Anda berikutnya adalah menyusun laporan laba rugi, menyusun estimasi atau proyeksi laporan laba rugi PT Semen Indonesia tahun 2020. Kalau Anda nanti PT-nya yang mengikuti. Nah, ini proyeksinya. Proyeksinya ini. Jadi, pertumbuhan pendapatan, yang tadi kan ketemunya ini ya. Pertumbuhan pendapatan ketemunya 31,5%. Ini Anda masukkan ke dalam rumus. 1 ditambah 31,5%. 31,5% itu sama dengan 0,315. Alhamdulillah. Jadi 31,5% sama dengan 31. Jadi ya kan ini ya. 31,5% itu kan sama dengan 0,315. Ini pendapatan tahun 2019, itu ada lagi, ada sendiri. Jadi Anda tinggal lihat aja di atas ya, atau di di Semen Indonesia tadi. Kenapa angka 1 ini muncul? Yang penting itu adalah Anda, ini yang kebanyakan mahasiswa-mahasiswa itu lupa menyertakan angka 1 di sini. Kalau pertumbuhannya memang cuma 31,5%, tapi kalau untuk mencari pendapatan, ya, atau mencari estimasi pendapatan 2020, ini satunya harus muncul. Kenapa? 1 ini mewakili pendapatan tahun 2019. Oke. Jadi 31,5% sama dengan 0,315. Ini ditambah 1. 1 ini yang mewakili pendapatan tahun 2019. Jadi 1,315 dikali pendapatan 2019. Ketemunya adalah 53.084.061. Ini adalah estimasi pendapatan ya, ini jangan lupa estimasi. Estimasi pendapatan tahun 2020 PT Semen Indonesia. Oke. Setelah Anda ketemu ini kuncinya, ini keywords ya, keywordsnya ini. Jadi kalau Anda sudah ketemu ini lumayan. Nah, setelah itu Anda cari beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan tahun estimasi ya. Estimasi beban pokok penjualan tahun 2020 adalah ini. 68 ini dari mana? Dari yang tadi. Nah, ini 68. 68,5%. 68,5% dikalikan pendapatan yang baru. Tadi kan sudah ketemu ini. Nah, ini pendapatan yang baru. Ini salah, ini harusnya 2020. Ya, pendapatan tahun 2020. Kenapa? Karena ini udah yang baru, salah. Ini 2020. Nah, setelah 2020 ketemu beban pokok pendapatan, ya, ini kan gampang. Cari lagi berapa jumlah estimasi beban penjualan, beban administrasi, dan beban umum. Ini juga gitu, ini salah, ini 2019, ini harusnya 2020. Ya. Nanti yang PPT saya yang udah download PPT saya, Anda ganti ya yang ini menjadi 2020 ya. Oke. Persentase pendapatan ini ketemunya adalah 16,4%.
Persentase jumlah beban penjualan, beban administrasi dan umum sebesar 16,4%. Dari mana 16,4%? Dari sini. 16,4%. Ya. Nah, terus dikalikan pendapatan tahun 2020 ini sebesar ini 53. Ketemunya sekian. Yes, gampang ini, kalau ini gampang. Oke, next. Kita ke beban penyusutan. Beban penyusutan aset tetap yang kita diskusikan lebih khusus tadi ya. Kan ketemunya 27,2%. Dari mana? Dari ini. Ini. 27,2%. Nah, aset tetap ini aset tetap kotor ya. Ini jumlahnya adalah aset tetap kotor berapa tahun berapa? 2019. Ya apa caranya aset tetap kotor? Tadi saya sudah menjelaskan untuk mencari cara mencari aset tetap kotor. Kemudian ketemunya sekian. Beban penyusutan, estimasi beban penyusutan aset tetap tahun 2020 adalah sebesar ini. Terus kemudian kita cari beban bunga. Beban bunga yang ini penting. 39,8 dari mana? Dari sini. 39,8 ya. Dari sini. Terus kemudian ini 39,8% dikalikan ini. Ini hutang jangka panjang berapa? Hutang jangka panjang tahun 2019. Ketemunya sekian. 10,678,352. Jadi beban bunga, estimasi beban bunga tahun 2020 adalah sebesar ini. Dari mana dapatnya? Dari 39,8 dikalikan 26,830,031. 26,830,031 ini adalah utang jangka panjang tahun 2019. Udah ya, oke. Sekarang kita cari terakhir adalah beban pajak. Nah, ini beban pajak. Kenapa kok nggak ada angkanya? Nanti saya beritahu ya. Setelah Anda ketemu ini, angka-angka ini dari atas sampai ke bawah, kemudian Anda coba menghitung, Anda coba menyusun. Nah, ini pendapatan. Proyeksi pendapatan PT Semen Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 53084.061. Dari mana? Dari sini tadi, hitungannya dari sini. 53084.061. Beban pokok pendapatan atau beban pokok penjualan PT Semen Indonesia tahun 2020, estimasi ya, estimasi. Jangan lupa estimasi sebesar 36. Dari mana? Dari sini. Laba kotor kan tinggal ngitung. Pendapatan dikurangi beban pokok penjualan sebesar 36, ketemunya ini laba kotor. Terus kemudian ada lagi beban penjualan, beban administrasi dan umum, ketemunya sekian. Ini juga dari sini. Kemudian ada beban bunga juga gitu, ketemunya dari sini beban bunga. Nah, di mana letaknya beban penyusutan aset tetap? Tidak ada di sini. Oke, nanti saya bahas secara khusus untuk penyusutan aset tetap ya. Kenapa tidak muncul di dalam sini? Oke. Laba kotor dikurangi beban penjualan administrasi dan umum, dikurangi beban bunga, itu sudah minus. Jadi estimasi laba sebelum pajaknya PT Semen Indonesia tahun 2020 itu minus. Jadi rugi ya, ini rugi. Kalau minus itu ya rugi. Rugi sebesar 22.662.659. Jangan lupa ini dalam T, dalam triliun. Ini rupiah. Sehingga apa? Sehingga beban pajak nggak bisa dihitung kan? Beban pajaknya 0 karena apa? Karena rugi. Oke, bagaimana perlakuannya? Saya nggak akan menjelaskan di sini ya. Oke, dari sini dulu kita selesai bahwa